Ya, eee, kembali lagi, bersama saya di channel saya ini, di sini saya akan membahas materi baru lagi, mengenai ya apalagi yang bersangkutan dengan teknologi informasi. Ya, sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, mmm, kenalkan nama saya Wahyu Andrianto, dengan NIM 56 2021 01 3. Ya, dan saya dari Fakultas Teknologi Informasi, eh, dari Prodi D3 Teknik Informatika. Nah, di sini kita akan membahas tiga materi, yaitu yang pertama tentang mobile computing, yang kedua tentang sistem as a service atau disingkat SaaS, yang kedua yang ketiga yaitu infrastruktur as a service atau IaaS. Ya, yang untuk penjelasan dari materi pertama yaitu kita akan menjelaskan tentang apa itu mobile computing. Ya, mobile computing. Uh, Mobile computing adalah desain transmisi data, suara, informasi media lainnya seperti video tanpa menggunakan media perambat fisik atau kabel. Terhubung dan saling berkomunikasi melalui gelombang radio. Ya, jadi perangkat seluler dapat terhubung dengan memanfaatkan konektivitas tanpa kabel pada perangkatnya, yaitu melalui akses Wi-Fi. Telepon seluler menyediakan paket layanan yang dapat dihubungkan pada akses jaringan lokal atau LAN atau skala yang lebih luas yaitu internet. Kemudian cara kerja dari mobile computing yaitu menyatukan seluruh sumber daya TI ke dalam sekumpulan layanan yang bisa digunakan secara bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Ya, kemudian infrastruktur mobile computing secara kontinu menganalisa permintaan terhadap sumber daya dan mengatur supply untuk disesuaikan terhadap permintaan tersebut. Nah, di mana data tersimpan atau komputer mana yang memproses permintaan tidak perlu dipikirkan. Mobile computing bertujuan menciptakan keseimbangan antara pengaturan supply, sumber daya, dan komputer yang fleksibel. Ya, selanjutnya peranan dari mobile computing. Ya, dilihat dari kita saat ini, kita adalah manusia yang dinamis, yang senantiasa bergerak dan berkembang dari satu keadaan ke keadaan yang lain, sehingga membutuhkan suatu device yang mampu mengikuti pergerakan setiap manusia. Nah, bergerak di sini itu dilihat dari dua sisi, yaitu dari orang dan dari device, atau dapat disebut juga dengan sebuah komputasi menggunakan teknologi yang tidak terhubung secara fisik atau dalam jarak jauh atau lingkungan mobile non statik. Ya, misalnya yaitu yang pertama sebagai paradigma baru ya, itu paradigma baru dari teknologi. Ya, dari teknologi yang mampu melakukan komunikasi walaupun user melakukan perpindahan. Dan kedua, merupakan kemajuan komputer dan perangkat komputer. Ya, disebut kemajuan dari tersebut ya karena mobile komputer atau portable komputer dapat berkomunikasi dengan jaringan tanpa kabel atau sering disebut nirkabel, dan juga merupakan sekumpulan peralatan komputer, perangkat komputer ya, bisa disebut hardware, data, dan perangkat lunas, software, aplikasi yang bermobilisasi atau berpindah lokasi. Dan yang ketiga, menjadi kelas tertentu dari sistem terdistribusi.
merupakan kelas tertentu dari sistem terdistribusi, di mana beberapa node dapat melepaskan diri dari operasi terdistribusi, bergerak bebas, dan melakukan koneksi kembali pada jaringan yang berbeda. Ya, kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang System as a Service atau singkat SaaS. Ya, SaaS atau System as a Service adalah sebuah perangkat lunak yang bisa digunakan dan diakses melalui internet tanpa harus melakukan pembelian program atau sistem serta perangkat keras, karena berada pada server dengan basis cloud, sehingga tidak perlu mengunduh perangkat lunak jika ingin menggunakan atau melakukan pembaruan sistem. Nah, untuk mengakses dan menggunakannya, yang dibutuhkan hanyalah internet. Penyedia layanan juga sudah menjamin ketersediaan dan reliabilitas aplikasi, sehingga sebagai pengguna, Anda bisa langsung menggunakannya tanpa harus mengeluarkan biaya investasi atau membeli lisensi yang relatif mahal. Ini cara kerja dari SaaS. Ya, melalui pengiriman cloud, kemudian penyedia aplikasi akan menghost aplikasi dan data-data terkait menggunakan server, database, jaringan, dan sumber daya komputasinya sendiri atau menggunakan pihak ketiga dengan sistem kontrak. Ya, aplikasi ini nantinya akan dapat diakses perangkat apapun dengan koneksi internet. SaaS biasanya diakses melalui web browser. Nah, peran dari SaaS ini itu sebagai teknologi ini untuk menyediakan layanan ke perangkat lunak melalui internet agar bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Jadi peran ini sangat efisien dalam penggunaan kita sehari-hari karena mudah digunakan dan kapanpun dan dimanapun kita bisa mengakses ini. Kemudian selanjutnya infrastruktur as a service atau ya, maaf seperti itulah. Ya, infrastruktur as a service adalah sebuah layanan infrastruktur komputasi awan atau cloud computing. Dalam arti lain, adalah layanan cloud computing yang umumnya berupa satu paket perangkat hardware komputer yang berupa virtualisasi bersama dengan jaringan internet, bandwidth, hubungan alamat IP, keseimbangan beban, jaminan online secara real time, dan keamanan dalam ruang lingkup satu unit layanan IaaS. Ya. Kemudian cara kerja dari sistem ini yaitu seperti komputer biasa, hanya saja tidak dapat melihat secara fisik, hanya bisa mengoperasikannya lewat layanan pengendali dan kendali yang disediakan oleh perusahaan penyedia. Ya, ketika seorang pertama kali menyewa atau menggunakan, maka yang user lihat hanya menu yang menampilkan spesifikasi komputer yang disewanya. Selanjutnya, user harus menginstal sistem operasi yang diinginkannya. Kemudian peranan dari sistem ini. Ya. Yang pertama sebagai pengembangan sistem atau aplikasi. Kedua, penyimpanan sekaligus backup data. Ketiga, melakukan analisis terhadap big data. Empat terbaik untuk deploy web app. Itu. Ya, kesimpulan dari materi kali ini pertama, teknologi perangkat kabel yang dapat melakukan tugas transmisi data, suara, informasi, media seperti video. Mobil sendiri merupakan perangkat seluler yang dapat meningkatkan produktivitas, konektivitas, dan menjadi media hiburan. Itu kesimpulan dari materi yang pertama, itu dari mobile computing. Itu, dan kesimpulan kedua dari
SaaS. Ya, pemanfaatan SaaS dalam bisnis saat ini semakin penting, luas, dan kompleks. SaaS berguna hampir untuk seluruh divisi perusahaan. Salah satu contohnya adalah penggunaan aplikasi Salesforce. Aplikasi ini sangat penting bagi tim penjualan karena bisa memberikan banyak peningkatan terhadap kinerja masing-masing tenaga penjual. Maka dari itu, tidak heran jika aplikasi Salesforce menjadi salah satu aplikasi andalan bagi perusahaan. Dan kesimpulannya yang terakhir itu tentang materi terakhir, yaitu di bagian materi IaaS atau infrastruktur sistem adalah sebuah layanan cloud computing berupa infrastruktur yang terdiri dari hardware, virtual bandwidth, dan pengertian tadi. Sistem IaaS sangat penting dan mendasar untuk menggunakan teknologi cloud. Ya, butuhkan sebagai penyedia layanan IaaS ini sangat terpercaya dan handal seperti Cloud City, Enterprise Infrastructure Service. Ya, seperti itulah kesimpulannya. Sampai di sini materi yang dan penjelasan yang saya utarakan dan sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam materi atau kesalahan dalam materi kali ini, mohon dimaafkan karena saya mengambilnya sangat terbatas. Ya, terima kasih. Terima kasih.